karena diskusi ini ya memang diskusi lah sangat penting gitu untuk kita menjalankan suatu program. Maka dari itu kita mengadakan forum diskusi tersebut untuk apa sih yang siswa itu mau apa, siswa juga mau apa, maka kita gabungkan suatu program tersebut untuk menjadi program yang lebih baik. Nah, bagaimana sih jika visi misi yang misalnya tidak tercapai tersebut, kita akan melanjutkannya ke tahun sebelumnya, ke tahun berikutnya, mencantumkan di misinya, melanjutkan visi misi yang belum tercapai di tahun sebelumnya. Lalu berikutnya, yang berikutnya kami juga menyiapkan, kan kalau kita bikin satu program, udah program ini jadi nanti bakal dilaksanain, kita juga bakal buat program cadangan. Kalau ini gagal, kita bakal pakai program cadangan ini. Nah, terus walaupun program tidak terrealisasikan, tidak dijalankan, tidak malah gak jadi, tapi setidaknya kita tuh sudah berusaha buat menjalankan program tersebut. Soalnya ya program-program tersebut kan kita juga memaksimalkan gitu, kayak mendengarkan aspirasi dari siswa, dari guru, pokoknya dari semua tentang program ini itu bagus atau enggak. Nah, ya kita tuh udah berusaha. Nah, kalau begitu ya udah programnya bakal dijalankan. Lalu ya nanti juga ada cadangan kalau program ini juga jadi, nah ini sudah pakai yang ini. Lalu selanjutnya, misalnya kalau misalnya visi misi ada yang tidak tercapai, ya pastinya kita akan menutup tersebut dengan visi misi yang kita bangkitkan. Contohnya kan Adiwiyata, kita akan meninggikan, memaksimalkan program tersebut agar visi misi yang tidak tercapai itu bisa tertutup oleh program yang barusan dimaksimalkan tersebut. Dipersilakan untuk pasangan calon nomor 2 kembali menanggapi tanggapan paslon nomor 1 menit dimulai dari yang berbicara. Baik, untuk Firman dan B, nah kan seperti yang dikatakan Firman tadi, siswa-siswa itu berbeda kan. Nah, kalau misalkan ada program kerja yang kalian wujudkan, tapi si siswanya itu tidak mau atau alias ya kontra, tapi si program kerjanya itu harus benar-benar diwujudin atau sudah terwujud. Nah, bagaimana langkah Kang Firman atau Kang Lutfi untuk menunjukkan si program tersebut? Diberikan waktu 1 menit kepada paslon nomor urut 1 menanggapi tanggapan paslon nomor urut 2. Jadi menjawab pertanyaan dari Kang Lutfi, kan yang tadi kita Kang Galuh, bahwa kan tadi telah dijelaskan bagaimana caranya ya kami mengadakan forum diskusi tersebut. Karena di dalam forum tersebut kita akan jelaskan bagaimana peraturannya seperti apa, kita gabungkannya seperti apa. Karena di setiap program kerja pasti selalu ada siswa yang tidak setuju, siswa yang tidak mau ikut, tetapi kita lihatkan dengan hasilnya. Karena belajar di tahun sebelumnya banyak sekali program yang siswa pun kontra, siswa tidak mau, tetapi setelah melihat hasilnya program tersebut banyak sekali manfaat yang didapatkan. Jadi kita berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan program tersebut. Nah, kalau udah sebaik mungkin nanti hasilnya baik, maksimal, nah orang lain juga bakal ya certifikat gitu, wah program ini bagus. Tadi merupakan pertanyaan terakhir dari sesi pertama. Untuk melanjutkan sesi kedua, kami ingatkan sebelumnya kepada akun TP peserta pasangan calon nomor urut 1 dan 2 untuk mengarahkan volume suaranya. Dikarenakan kita tidak menggunakan pengeras suara, jadi agar terdengar kami mengharapkan akun TP untuk mengeraskan suaranya. Untuk sesi kedua, kami memberikan kesempatan kepada audiens dan Dewan Guru untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon 1 dan 2. Kepada audiens, kami berikan 4 pertanyaan pertama dari 4 orang. Nanti silakan sebutkan nama dan kelasnya juga diajukan kepada paslon nomor 8.
pertama, kami berikan kesempatan kepada Dewan Guru untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama merupakan masukan saja bahwa yang kami pahami, yang saya pahami sendiri bahwa kedua calon ketua OSIS ini sudah baik dalam literasinya, namun kedepannya alangkah lebih baik untuk memahami tentang substansi dari setiap pertanyaan. Pertanyaan saya adalah, dalam berorganisasi kita akan selalu dihadapkan pada suatu hambatan-hambatan, baik itu datangnya dari keluarga, dari teman-teman. Ketika Anda sudah berkomitmen untuk menjadi seorang pemimpin, maka Anda harus bisa mengorbankan kegiatan-kegiatan Anda atau waktu-waktu Anda di luar. Pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda harus hadir dalam kegiatan organisasi, namun ternyata ada kegiatan keluarga. Banyak sekali kita dialami bahwa ternyata keluarga atau teman terdekat bisa menjadi hambatan dalam organisasi. Yang pertama adalah apa yang akan Anda lakukan ketika ada acara yang lain. Yang kedua, ketika hal tersebut terjadi di anggota Anda yang seharusnya hari ini kumpul, ternyata dia tidak mau. Apa yang akan Anda lakukan sebagai seorang pemimpin dalam mensikapi permasalahan yang sederhana, namun ternyata bisa berdampak besar terhadap berlangsungnya organisasi. Terima kasih. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Perempuan. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama pastinya kita kan kalau misalnya kumpul, kita gitu memberi himbauan dulu. Misalnya sekarang hari Jumat, kumpulnya di Senin, kita tuh akan untuk selanjutnya kita tuh harus mempunyai jadwal-jadwal dulu. Jadi ketika ada suatu hambatan, kita tuh sebelumnya tuh ada izin dulu dari misalnya ketua OSIS-nya. Lalu misalnya orang itu penting, jadi sebelumnya kita bisa menggantinya misalnya ketua OSIS-nya tidak bisa hadir, diganti dengan wakil ketua OSIS. Kan kalau misalnya mendadak, dari segi mendadaknya mungkin misalnya ketua nggak bisa, wakil ketua OSIS nggak bisa, itu kan programnya akan tidak kurang baik. Lalu pertanyaan yang kedua tadi teh yang Kalau anggotanya anggota tidak bisa berkumpul. Kalau itu pemimpin, karena pemimpin memang ya masalah pemimpin itu begitu terhadap anggotanya. Nah kita juga harus punya gambaran masa depan nanti kayak gimana gitu. Walaupun kita bukan peramal, tapi kita juga ya tahu kayak masa depan ini nanti dia bakal gimana ya gitu. Nah kalau kayak gini, dan juga ada persiapan yang lain. Kalau misalkan siswa itu gak hadir ya, kalau bisa kita tuh membujuk itu biar ini teh hadir, penting gitu. Kemudian ke acara ini tuh ya sangat berpengaruh gitu terhadap acara. Nah kita juga memiliki manajemen waktu yang baik. Jadi sebelum acara dimulai itu kita tuh ada persiapannya gitu. Cukup. Pertanyaan yang sama diajukan kepada paslon nomor 2. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, dari 2 pertanyaan tadi, kalau misalnya ada anggota yang bisa ikut jemput, terus juga karena berbeda, ada halangan misalnya yang orang sama keluarga, terus ada proses juga nyambung ya Pak pertanyaannya. Nah jadi seperti kata Pak tadi, menyiapkan lain hari, misalnya programnya misalnya tanggal 25, maka kan ada sebelumnya ada untuk pengembangan dulu untuk pengkuasaan segala macamnya. Nah, dari pengkonsepan segala macamnya seperti itu dibentuk dulu tanggalnya kapan dan kapan. Misalnya si orang tersebut emang sudah bisa sampai ke tanggal 25 dan pas ternyata hamilnya nggak bisa karena mungkin misalnya orang tua ada dadakan gitu, ada acara dadakan. Nah mungkin kami akan menyerahkannya gitu ke orang tersebut, prioritasnya kemana. Kalau misalnya di keluarganya emang sangat penting ya maka boleh gitu. Tapi misalnya
orang tersebut juga penting di organisasi, maka kami meminta poin pentingnya dulu apa yang akan disampaikan kalau misalnya di organisasi ini aktif mau bekerja gitu. Jadi seperti itu Pak. Baik, izin menambahkan, kan organisasi itu secara kebersamaan ya, bukan secara individu. Nah, jika salah satu individu kami tidak bisa menjalankan suatu program kerja, nah kalau bisa mah, saya memang harus bisa si kebersamaannya tersebut atau yang masih bisa tidak berhalangan ikut membantu atau menutupi kesalahan lebih ke apa yang menjadi bolong atau apa yang menjadi apa yang menjadi ya pokoknya mah apa yang menjadi bolong kita tutupi lubangnya tersebut. Cukup? Sebelumnya saya ingatkan kembali buat kedua pasangan calon untuk lebih mengeraskan lagi suaranya. Kemudian pada Dewan Guru dipersilakan kembali untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua pasangan calon. Ya. Terima kasih. Kalau pertanyaan mungkin sudah banyak ya. Bapak hanya menyimak aja dari awal dan mungkin nanti ada bagian yang di bawahi bagaimana nih menyikapinya. Dari awal tadi sudah bagus ya dua-dua pasal itu baik satu atau dua punya argumen, punya jawaban-jawaban yang memang begitu harusnya. Ada satu sisi lain yang tidak Bapak tangkap ketika dihadapkan kepada permasalahan program tidak tercapai harus bagaimana, program jelek harus bagaimana. Sebetulnya tidak ada program yang tidak tercapai. Program itu hanya dilaksanakan dan ditunda ya. Kalau program itu sudah sedemikian rupa dibuat, direncanakan, kalau tidak tercapai itu dievaluasi. Kenapa? Nah, siapa yang mengevaluasi? Tentunya yang punya program tadi, kami berapa? Siapa yang membimbing? Harus yang sudah senior. Nah, yang sudah paham kira-kira masyarakat ada di mana. Di situ ada fungsi pembina. Atau kepala sekolah, sebetulnya jelas nggak OSIS itu ada. OSIS di atasnya apa? Ketika ini permasalahan rame, jangan langsung dipukul ke anak. Seolah-olah OSIS itu super. Nah, tapi tidak juga harus tergantung kepada guru, ya, atau kepada kepala sekolah. Nah, dievaluasi sehingga menghasilkan yang baik. Kebersamaan silaturahmi atau tadi ya ada korelasi yang baik antara siswa, pengurus dengan sekolah itu betul. Jadi jawabannya itu ketika program ini tertunda, bukan jelek, tertunda misalkan porak harusnya bulan Desember, mungkin tuh, nah itu kan program udah bagus. Yang kita geser aja ke bulan Januari, dan itu harus jadi kesepakatan antara pengurus OSIS ini kelas MPK ya itu kalau mungkin MPK dengan sekolah. Nah, anak jangan anak duduk ya, lalu jangan. Kita harus punya tadi jiwa pemimpin menerima, masyarakat juga menerima sehingga akan jadi satu kesatuan antara OSIS sekolah itu sinambung. Ya. Enak nanti, tidak akan menimbulkan masalah. Oke, satu sisi lain yang ini jadi pertanyaan bagi Bapak ya. Tadi bagus di awal para moderator juga disampaikan. Ini yang di ya. Jadi pertanyaan bahwa OSIS itu adalah satu organisasi inter sekolah yang menaungi, membimbing ekstrakurikuler. Ya, setuju nggak tadi? Disampaikan ya. Nah, sebetulnya jadi khayalan Bapak. Dan itu pernah terwujud dulu sekali. Ya. Sekarang Bapak setuju nggak pertanyaannya? Bapak menangkap antara OSIS dengan Expo yang lain itu terjadi dua organisasi yang beda. OSIS, Expo main bola aja masing-masing. Padahal kalau dikembalikan lagi ke tadi bahwa OSIS itu adalah organisasi yang
menaungi seluruh ekskul. Namun bolak-balik OSIS harus punya peran. Nah, kira-kira nih dari dua paslon ini, kalau ada terpilih menjadi pengurus OSIS atau pengurus, apa yang bisa dilakukan untuk kembali menyikapi tadi ya, bahwa OSIS adalah organisasi yang menaungi ekstrakurikuler. Itu aja. Diberikan waktu 2 menit kepada paslon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak orang. Ya, berarti terjadinya miss gitu ya Pak dari OSIS ke eskul. Nah, apa yang akan kami lakukan yaitu misalnya dari segi